Hai, selamat datang di channel The Web Adventure. So, di video kali ini gue akan membahas bagaimana caranya untuk membuat form login di Laravel. Jadi langsung aja. Pertama, di sini kalau kalian belum punya project Laravelnya, kalian buat dulu project Laravelnya seperti di video gue sebelumnya. Kalian bisa tonton video gue sebelumnya kalau kalian belum membuat project Laravel. Kalau udah, so di sini adalah project Laravel gue. Sekarang namanya adalah My Laravel. Dan untuk database-nya, gue menggunakan min dari Laragon. Untuk membuat form login ini kita akan membutuhkan database. Di Laravel sudah disediakan defaultnya dari database yang kita butuhkan. Kita bisa custom, tapi sekarang kita pakai database default dari Laravel dulu. Kita masuk ke database di sini, lalu pilih migration. Dan di sini sudah disediakan 4 table oleh Laravel: user, password reset, file job, sama personal access tokens. Jadi udah ada 4 table yang disediain ya. Lalu kita akan eksekusi 4 table ini agar pindah ke database kita. Dan database-nya di sini gue menggunakan dari Laragon ya. Jadi di sini gue start all dulu untuk menjalankan Apache dan MySQL-nya. Lalu di sini ada database, kita klik database. Ini gue udah ada database-nya dari lokalnya Laragon ya. Kita open. Oke, jadi di sini database yang akan kita gunakan. Kalau kita kembali ke Laravel, kita masuk ke env. Di sini ada DB connection. Ini adalah koneksi dari database yang akan kita gunakan. Database-nya pakai MySQL, alamatnya ini, port 3306, dan pastikan username passwordnya sesuai dengan yang udah kalian setting ya. Biasanya sih defaultnya root, username-nya dan passwordnya kosong. Kalau udah, kita masuk ke terminal. Di sini, kita ketikkan php artisan migrate. Jadi di sini gue menggunakan nama database-nya itu Laravel ya. Dan di sini diminta apakah akan dibuatkan database dengan nama Laravel atau enggak. Kita ketikkan yes. Database-nya sudah dibuat, Laravel nama database-nya, dan sudah dibuat 4 table. Kita cek lagi. Kita refresh. Di sini Laravel. Dan di sini adalah tabel-tabel yang tadi kita gunakan ya. Dan ada table migration ini, default-nya dari Laravel. Dan 4 table yang berasal dari project Laravel kita tadi. Dan di sini kalau kita lihat ke table user, datanya masih pada kosong ya. Oke, database-nya udah jadi. Sekarang kita kembali ke project Laravel kita. Kita close dulu ini. Lalu di sini kita membutuhkan root URL untuk mengarah ke halaman login kita. Kita minimize dulu ini, lalu kita masuk ke root. Dan di sini kita pilih web.php. Di sini kita akan simpan root untuk login kita ya. Dan di root di sini kita membutuhkan controller. Maka dari itu kita buat control dulu, kita buka lagi terminal. Kita ketikkan php artisan make controller. Lalu nama controllernya apa? Misalkan yang gue buat adalah login controller. Enter. Maka login controller sudah terbuat ya. Created successfully. Kita masuk ke app. Di sini ke create-nya di controller. Login controller. Lalu biar rapi, biasanya itu kita tambahkan folder. Kita buat folder, kita simpan di folder authentication. Jadi kita pindahkan ke sini ya. Pindahkan ke out, move, dan karena kita pindahkan ke out, namespace-nya kita tambahin /out. Lalu kita tambahkan di sini use app http controller karena kita extend ke controller ini ya. Lalu udah, kita save dulu. Kita balik dulu ke web.php. Di sini kita buat dulu semua rootnya yang kita butuhkan untuk nanti ya. So, ini adalah root loginnya. Ini buat tampilan, memanggil tampilan front end-nya. Lalu ini untuk ketika tombol login diklik. Dan ini untuk logout. Lalu ketika login, kita mau halaman apa yang ditampilkan. Misalkan kita buat halaman dashboard ya. Kita buat dashboard di sini. Di sini kita tambahkan /dashboard ya. Dan ini akan mereturn tampilan view. Jadi kita nggak pakai controller dulu. Jadi langsung aja tampilin tampilan yang ada di view-nya dashboard. Lalu dicek apakah sudah login atau enggak lewat middleware. Kalau login, bisa lanjut ke tampilan dashboard. Kalau enggak, maka enggak akan bisa lanjut ke dashboard ya. Jadi konsepnya seperti itu. Dan semua codingan ini akan gue simpan di deskripsi. Gue akan simpan di GitHub, jadi kalian bisa download juga. Kalian bisa pull ke lokal kalian nantinya ya. Dan jangan lupa untuk login control ini daftarin ya di sini. Oke, sekarang udah lengkap. Web.php-nya udah jadi. Dan sekarang kita masuk ke login controller. Di sini kita masukkan tadi
kebutuhannya adalah show login form. Jadi kita buat function show login form. Show login form ini hanya akan menampilkan tampilan login yang ada di folder view out. Jadi kita masuk ke resources sini, kita masuk ke views, dan di sini kita buat folder namanya out. Dan di dalam out ini kita buat file. Nah, filenya adalah login.blade.php. Di sini tampilan loginnya seperti ini. Di sini codingan untuk loginnya. Akan ada pengecekan kalau udah ada error atau enggak. Nanti errornya akan di print di sini. Lalu akan ada input email, password yang harus diinput oleh user, dan ada tombol login, dan nantinya ada tombol register ya. Tapi yang akan kita pakai yang loginnya dulu. Sekali lagi, codingan ini bisa kalian copy di GitHub yang ada di link di deskripsi ya. Kalau udah, kita save, kita kembali lagi controller, kita buat function buat login. Isinya apa? Pertama, isinya adalah validasi untuk input. Sini kita akan validasi apakah emailnya tersedia atau enggak, passwordnya tersedia atau enggak. Jadi required, kalau kosong nggak akan bisa lolos, dan bentuknya harus email. Jadi email itu ada @akeong dan juga titik ya. Kalau formatnya nggak sesuai, maka akan dikembalikan sebagai error. Lalu kalau kita kembali ke sini, tadi kita ada namanya remember me ya. Ini biar dia nggak perlu login lagi di browser tersebut. Jadi kita akan pakai remember ini juga. Kita masukkan di sini, di dalam variabel remember. Lalu di sini akan dilakukan percobaan apakah loginnya benar atau enggak. Pakai out attempt ya. Kalau sesuai kredensialnya, username dan password benar, maka akan diarahkan ke dashboard. Lalu di sini kita regenerate ulang untuk session ketika login. Jadi kalau misalkan ada orang yang menggunakan session kita, padahal kita udah login ulang, maka orang tersebut nggak bisa login ya, karena sessionnya sudah berubah. Jadi itu untuk security dari session yang udah kita buat. Kalau berhasil nanti akan di redirect ke halaman dashboard. Tapi kalau gagal akan diberikan error message bahwa kredensialnya tidak match. Oke, itu untuk fungsi login ya. Kita save. Lalu satu lagi logout. Kita buat function logout di sini. Jadi di sini sessionnya akan di-invalidate dan di-regenerate token. Ini kurang lebih fungsinya untuk menghapus semua session sebelumnya, agar orang lain dengan session kita yang lama itu nggak bisa login ya, karena udah dihapus dari sistem. Dan kita akan kembalikan ke halaman login. Oke, kita save. Dan satu lagi yang akan kita buat adalah halaman dashboard ya, karena tadi belum dibuat halaman dashboard. Kita kembali ke resource view, kita simpan di luar sini aja. New file, dashboard.blade.php. Oke, halaman dashboardnya kayak gini aja. Welcome to your dashboard. Kayak gini aja, dan ntar ada tombol logout ya. Kalau udah, kita masuk lagi ke terminal dan kita run project ini ya. PHP artisan. Tuh. Oke, di sini udah run di 127.001.8000. Kita klik. Oke, ini adalah halaman default dari Laravel-nya, dan kita tadi buatnya itu, kalau kita lihat di sini, di web.php, kita buat halaman loginnya itu di /login yang get ya. Jadi kita ada di URL-nya /login. Kita masuk ke sini, /login. Maka ini adalah halaman login yang tadi kita buat. Nah, untuk loginnya, email dan passwordnya kan belum ada di database ya. Jadi kita harus tambahkan dulu ke database. Di sini seperti yang tadi kita bahas di awal, masih kosong, nggak ada username passwordnya, nggak ada datanya, jadi nggak akan ada yang bisa login. Bagaimana cara menambahkannya? Oke, untuk menambahkan satu user, di sini kita hardcode dulu, kita tambahkan secara manual ke database kita. Caranya, kita hentikan dulu project kita di sini, lalu kita pakai yang namanya PHP Artisan Tinker. Ketikkan ini, lalu enter. Di sini kita bisa menggunakan codingan kita yang akan dieksekusi langsung tanpa harus kita simpan di project Laravel kita. Untuk code-nya nanti ada di deskripsi, jadi kalian bisa copy paste. Di sini, klik shift enter, lalu masukkan kodenya apa. Ada user want to paste 5 lines, paste aja. Udah kayak gini, lalu klik enter, maka udah berhasil kebuat ya. Kalau kita kembali ke sini, ke table kita refresh, udah ada nama emailnya itu testexample.com. Kita copy, lalu di sini kita jalanin dulu ya project Laravel-nya. Kita klik Q, lalu enter. Ini PHP Artisan Serve lagi. Oke, udah jalan lagi project kita. Masuk lagi ke project kita refresh dulu, kita masukkan emailnya, lalu kita masukkan passwordnya.
passwordnya yang tadi kita buat adalah secret 123. Di sini kita ketikkan secret 123, lalu login. Oh, ada error ternyata, kayaknya ada kurang satu. Kita kembali lagi ke login controller. Di sini kita tambahkan satu lagi buat namespace-nya ya, untuk ke out ini ya. Kita tambahkan support package out. Kita save. Lalu kita refresh lagi, continue. Oke, berhasil login. Welcome to your dashboard. Kalau logout, kita kembali ke halaman login. Tapi, kalau kita mau ke dashboard, kita enter, maka kita nggak bisa ya. Ini dashboard, lalu di enter, maka kembali ke halaman login. Karena tadi ya, kita udah logout. Kalau udah logout, jadinya nggak bisa ke halaman dashboard. So, semua codingannya ini akan ada di GitHub, jadi kalian tinggal download pull aja. Linknya akan ada di deskripsi, dan tadi tentang PHP Artisan Tinker juga akan ada di deskripsi. Jadi kalian tinggal copy paste aja untuk kalian coba di lokal kalian. So, semoga video ini bisa membantu. Thanks for watching.